wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya akan berbagi pemahaman mengenai 7 materi ini. Konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Sepertinya untuk poin yang keenam ini sudah ada beberapa guru yang membuat, ya. Kalau saya perhatikan sudah ada beberapa guru yang membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini untuk di kelas masing-masing. Oke, next Bu Marlena. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon ini, biasanya guru atau seseorang, individu, manusia itu, mereka berpikiran realitas atau kebutuhan itu kita sama. Kebutuhan setiap orang itu sama. Ini pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda, ya, jadi tidak sama. Itulah gunanya perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Dari stimulus respon ini, yang kedua, mereka berpikiran semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian poin ketiganya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang kita. Berarti bukan orangnya yang kita ubah supaya mempunyai pandangan yang sama dengan kita, tetapi kita yang berusaha memahami, karena beda orang beda pemahaman. Ya Bapak Ibu, beda orang beda pandangan. Kemudian pada poin keempat, di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa? Misalnya, orang itu mencuri. Memang salah mereka mencuri, tapi kita lihat kenapa mereka itu mencuri. Misalnya mereka mencuri beras. Apa sebabnya dia mencuri beras? Ya, setidak-tidaknya kita berpikiran, oh berarti di rumahnya tidak ada beras. Yaitu kepengen yang lain, merasakan model-model yang lain atau makanan-makanan yang lain. Ya, mereka mau banyak pilihan, tidak hanya yang itu-itu. Ya, kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Itu makanya perubahan paradigma belajar tadi, kita disuruh berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Oke, selanjutnya. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita itu disuruh mempunyai disiplin positif
sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Oke, next Bu, Lena. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif ini pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, karena pada materi-materi yang kami ajari, biasanya kebanyakan anak-anak ini kalau dia melakukan kesalahan diberi hukuman, kalau dia punya peringkat yang bagus, prestasi yang bagus, diberi hadiah. Hadiahnya bisa berupa sertifikat seperti ranking 1, ranking 2, dan ranking 3, dikasih sertifikat. Itu termasuk dalam hadiah, hukuman dan hadiah. Nah, pendekatan disiplin positif ini mengajarkan dan membimbing anak untuk dapat berperilaku dengan baik, bukan karena takut hukuman, bukan juga karena ingin diberi hadiah, tetapi motivasi dari dalam diri mereka masing-masing. Karena kalau motivasinya dari dalam diri mereka, insya Allah motivasi itu akan selalu ada sampai mereka besar, karena keinginan mereka sendiri, bukan karena mereka ingin dapat hadiah. Nah, untuk menerapkan disiplin positif kepada anak-anak ini, yang pertama sekali, guru dan staf yang harus memberikan contoh. Kita, dewan guru, dan seluruh yang ada di sekolah ini menunjukkan sikap positif saat berinteraksi dengan siswa ataupun sesama guru. Misalnya, komunikasi positif itu tidak marah-marah dengan siswa, ngomongnya juga tidak kasar. Kemudian yang kedua, membuat aturan yang jelas dan konsisten di kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah dan diterapkan secara adil. Sama seperti misalnya kita membuat kesepakatan kelas. Ya, saya lihat ada beberapa guru yang sudah membuat itu. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian yang ketiga, memberikan bimbingan positif pada siswa daripada memberikan hukuman. Di sini kita disuruh tidak memberikan hukuman, tetapi memberikan bimbingan. Tidak diperbolehkan lagi memberikan hukuman dan hadiah. Bimbingan positif tadi dengan cara membantu siswa dalam memahami dampak dari perilaku yang diperbuatnya dan memberikan cara untuk mengubahnya. Ya, misalnya anak tersebut tidak membuat PR. Tidak membuat PR, kita ajarkan dulu. Nah, kalau kamu tidak membuat PR, pasti kamu tidak bisa mengerjakannya. Di rumah berarti tidak belajar. Kalau kamu tidak belajar, nanti kamu suatu saat tidak akan bisa mengerjakan pelajaran itu. Diberi pemahaman seperti itu. Kita tidak boleh menghukum. Di sini peran disiplin positif. Oke, selanjutnya. Teori kontrol ini sebuah konsep yang digunakan dalam konteks pendidikan dan pengembangan guru. Ini teori kontrol ini diciptakan oleh Jan Negosen. Nah, beliau merinci ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru, orang tua, atau atasan dalam menjalankan kontrol dalam lingkungan pendidikan. Ada 5. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, jika Bapak Ibu guru berada pada posisi 1 dan 2, itu artinya Bapak dan Ibu guru tidak berhasil dalam mendidik anak. Ya, jika berada pada posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah, artinya Bapak dan Ibu guru tidak berhasil dalam melaksanakan
tidak efektif. Karena jika anak tersebut menganggap kita sebagai teman, penjelasannya di 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Ya, misalnya anak itu berbuat salah, kita panggil, sini. Ya, itu termasuk di dalam penghukum. Kemudian tadi setelah ini, kenapa kamu melakukan itu? Itu kan termasuk di dalam menunjuk-nunjuk. Itu artinya Anda berada di dalam, bukan menjadikannya teman. Kalau misalnya anak itu tidak membuat PR, ya, tidak membuat PR, kita ajak sini nak, kita tanya, kenapa kamu tidak membuat PR? Kemudian kita carikan solusinya, ambil bukunya, buku pelajaran yang PR-nya tadi, ayo kita kerjakan, kita ajak. Itu namanya manajer. Kalau Bapak dan Ibu berada pada 2 posisi tersebut, pemantau dan manajer, itu artinya Bapak dan Ibu guru sudah baik dalam melaksanakan pendidikan. Oke, next Ibu Marina. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini termasuk dalam posisi kontrol tadi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak itu berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak itu berbuat salah. Kenapa? Ada apa? Sehingga anak itu melakukan hal tersebut. Saat tidak mengakui anak berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Hal yang diperlukan adalah memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut, agar anak merasa dipahami. Kemudian tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, guru perlu membantu mereka untuk fokus pada masa depan idealnya. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Manusia itu berperilaku itu ada motivasinya, ya. Motivasinya bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Mereka menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini biasanya bersifat eksternal, dari luar. Kenapa dari luar? Karena mereka menghindari hukuman tadi. Berarti bukan dari dalam diri mereka, dari luar. Dari luar untuk menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Seseorang itu melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang kedua. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang ketiga ini yang datang dari diri kita sendiri. Ini yang kita selalu ditekankan untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Melakukan sesuatu. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival.
Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebutuhan kebebasan, freedom. Kemudian kebutuhan kesenangan, fun. Dan penguasaan atau power. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu apa, Bapak Ibu? Makan, minum, itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, keyakinan kelas itu kesepakatan antara siswa dan guru yang dibuat oleh guru dengan melibatkan siswa. Ya, jadi kita buat kesepakatan kelas itu melibatkan siswa, bukan kita yang buat nyelewek, tapi siswa yang melaksanakannya. Kita buat sama-sama. Dibuat siswa dan guru melibatkan siswa itu sendiri untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif sehingga dapat memotivasi siswa sendiri mereka. Nah, hal ini dikarenakan keyakinan kelas itu tidak ada unsur larangan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jangan itu kan larangan. Jangan membuang sampah pada tempat, jangan membuang sampah sembarangan. Itu unsur larangan biasanya pada peraturan kelas. Nah, kita tidak boleh lagi memasukkan unsur-unsur larangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian apalagi yang ada unsur larangannya? Jangan ribut. Ya, jangan ribut di kelas, ya. Nah, jadi kita disuruh yang bersifat membangun dan positif. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu Marlena. Habis ya? Nah, alhamdulillah itu saja. Mudah-mudahan semoga setelah diberikan materi-materi ini Dewan Guru semua bisa memahami, bisa mempelajari, juga bisa menerapkan di dalam kelas, bisa mulai membuat keyakinan kelas yang tadinya dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Oke, saya akhiri. Terima kasih.